Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Salam sejahtera, dan kembali kita bertemu dalam renungan pagi hari ini, saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Kolose pasal 2 ayat 7 dikatakan begini, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Sungguh firman ini meneguhkan kita semua, memberikan kita kekuatan untuk menghadapi seluruh peristiwa kehidupan yang kita alami. Terlebih dalam situasi masa kini, di mana tentu kita sudah mendengar bahwa kita akan menghadapi satu krisis yang membuat kehidupan akan semakin sulit. Krisis energi, krisis pangan akan kita hadapi, termasuk tingkat pengangguran yang semakin tinggi dan harga-harga kebutuhan yang semakin tinggi juga, sehingga ini akan memengaruhi bagaimana kehidupan kita ke depan, bagaimana kita menyikapi keadaan ini, saudaraku. Ada berbagai macam sikap yang ditunjukkan dalam menghadapi satu keadaan atau kesulitan. Ada yang putus asa, ada yang bersikap tidak peduli, ada juga yang bersikap apatis tentang keadaan dan tidak mau tahu tentang apa keadaan. Tentu sikap ini kuranglah baik, tetapi yang menjadi inspirasi bagi kita ketika kita menghadapi satu keadaan sulit itu adalah bagaimana pengajaran firman Tuhan. Kita tidak mungkin memilih sikap pesimis, tetapi membangun optimisme baru, membangun satu pengharapan yang baru. Kenapa? Karena Allah yang kita puji dan Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, itu jauh lebih hebat dari segala peristiwa kehidupan yang kita alami. Untuk itulah ada 3 ajakan yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Bagaimana kita menghadapinya? Yang pertama, saudaraku, berakar. Berakar. Berakar dalam arti benar-benar hidup kita tertancap dalam untuk iman percaya itu sendiri, berakar. Jadi akar kita bukan hanya di atas saja, tetapi betul-betul tertancap sungguh dalam. Karena akar yang tertancap dalam itulah yang bisa menyerap air demi kehidupan pohon ini dan menghasilkan buah. Hal yang sama juga itu yang kita lakukan. Bila kita berakar tertancap dalam, iman kita tertancap dalam kepada Tuhan Allah yang kita puji dan sembah, maka kita akan tetap berdiri kuat dan air kehidupan itu akan kita terima dan hidup kita akan berbuah. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua dikatakan dibangun di atas Dia, dibangun di atas Kristus. Pernah kita mendengarkan bagaimana Yesus membuat sebuah perumpamaan orang yang bijak dan orang yang bodoh, di mana ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir. Ketika angin datang, ketika ada musim yang sangat ekstrim datang, maka rumah itu roboh. Tetapi ada orang yang membangun rumahnya di atas batu yang kuat. Apapun yang datang, peristiwa angin yang datang, hujan yang datang, dia tetap kokoh berdiri.
Nah, ini yang dimaksud dibangun di atas Kristus. Jadi kalau kita dia bangun di atas Kristus, hidup kita betul-betul menyatu dengan Tuhan. Dan di saat kita menyatu dengan Tuhan, semua peristiwa kesulitan yang kita hadapi, apakah itu pergumulan, apakah itu penyakit, apakah itu kesulitan yang kita hadapi, tetapi kita tetap berdiri dengan kokoh. Karena apa? Karena kita dibangun di atas Kristus. Kita kuat. Dan yang ketiga, saudaraku, dikatakan apa? Dikatakan hendaklah kau hatimu melimpah dengan syukur. Tentu inilah ciri hidup orang yang percaya, selalu mengucap syukur apapun keadaan, apapun peristiwa kehidupan. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Tuhan. Hidup kita bersyukur kepada Tuhan. Bila dikatakan hidup yang bersyukur kepada Tuhan, hidup yang berpasrah diri kepada tuntunan Tuhan, kepada bimbingan Tuhan, kepada arahan dari firman Tuhan itu. Tuhan mengatakan, pergilah, jalanilah kehidupan di dalam iman. Karena hidup bersyukur itu adalah penyerahan diri yang sungguh kepada Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita yang sungguh kepada Tuhan, maka kita akan tetap sampai kepada tujuan itu, saudara-saudaraku, sekalipun ada kerikil-kerikil yang kecil atau kerikil tajam kita hadapi dalam peristiwa kehidupan. Inilah ajakan firman Tuhan kepada kita hari ini, saudara-saudaraku, sehingga semangatlah bekerja. Lakukan aktivitasmu dengan penuh pengharapan, dan biarlah hidupmu bersukacita dalam ungkapan syukur kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami. Kami diteguhkan supaya kami berakar, dibangun, dan hati kami melimpah di dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Berkatilah kehidupan kami dalam menghadapi masa-masa sulit pada masa sekarang ini. Biarlah hidup kami kokoh, kuat, berdiri untuk bersaksi bahwa Tuhan adalah kehidupan dan keselamatan. Berkatilah kami dalam Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Tetaplah berkarya, semangatlah dalam kehidupan. Tuhan memberkatimu, saudaraku.